Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada petang hari ini kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian oleh kuasa dalam.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada sore hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat kesempatan di mana kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, lewat ibadah yang tersediakan di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, lewat kuasa darah-Mu menjadikan kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Kami bersyukur apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan kami pada sore hari ini, kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami, lewat ujian kami, lewat penyembahan kami, supaya apa yang kami kerjakan sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kau melawat setiap kehidupan kami, Kau menjamah kami, supaya kehidupan kami pada sore hari ini sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang menjaga warta gereja, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian pula pelayan-pelayan perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau urapi kami, sehingga pelayan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun
Tuhan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di meja telah tersedia tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecahkan untuk kita orang berdosa. Ini semua dilakukan oleh Tuhan hanya oleh karena kasih Tuhan pada kita manusia. Untuk itu pada petang hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita memberikan satu persembahan yang terbaik untuk membalas segala kasih cinta Tuhan yang sudah diberikan atas kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya.
kebenaran firman Tuhan bahwa kasih Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Tuhan, Engkau sempurna. Haleluya. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat malam hari ini Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah pada saat malam hari ini Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau, kami ingin memuji memuliakan nama daripada Engkau
supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Ini adalah kasih kami kepada Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi di dalam kehidupan kami, yang Engkau buktikan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang yang berdosa, supaya yaitu mengalami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Engkau kuduskan hati pikiran pendengaran kami, layakkan untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi segala persiapannya, Engkau tambah-tambah hikmat akal budi daripada Engkau Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan sidang jemaat makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Dan bila ada kuasa kegelapan roh setan roh iblis Tuhan yang ingin mengganggu dalam pemberitaan firman pada saat malam hari ini Tuhan, kami berseru memanggil nama di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri yang berkuasa atas pemberitaan firman pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PK yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Langsung saja kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Dia sendiri telah memikul dosa kita. Satu Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Jadi segala dosa yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam kehidupan manusia, sudah diselesaikan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan orang yang berdosa di sini digambarkan seperti orang yang sakit. Ya, jadi sakit di tempat ini tidak hanya sakit lahiriah, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh, tetapi ini adalah sakit rohani, yaitu dosa. Mengapa saya katakan ini adalah perbuatan dosa? Di dalam Lukas pasal yang kelima, kalau kita kembali Lukas pasal yang kelima, langsung yang Lukas pasal yang kelima, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi orang yang berdosa digambarkan seperti orang yang sakit. Lalu di dalam 1 Petrus tadi dikatakan, oleh kuasa bilur-bilurmu kamu telah sembuh. Bisa sakit lahiriahnya, juga bisa sakit rohaninya, yaitu dosa. Saya ulangi, ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau orang itu merasa dirinya
kita masih merasa berdosa, kita perlu Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak perlu Tuhan, itu adalah menganggap dirinya sudah benar. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Karena mereka menganggap dirinya itu sudah benar, maka dia tidak perlu Tuhan. Kalau dalam konteks ini dibandingkan dengan Lewi, Lewi ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, karena mereka dianggap orang yang berdosa. Mengapa dianggap orang berdosa? Karena seringkali mereka memungut pajak lebih dari ketentuan pemerintah yang ada. Jadi pemungut cukai musuh besar daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini. Dan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini memang bukan untuk orang benar, bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Tujuannya apa? Supaya bertobat. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu jangan dipahami ketika orang itu berbuat dosa terus menerus, Tuhan terus menyediakan pengampunan sehingga membuat orang itu sembrono dalam hidupnya. Enggak. Ya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, supaya yang berdosa itu bertobat, supaya yang berdosa itu berubah. Bertobat itu metanoia, berubah. Ya. Berubah cara hidupnya. Kalau di sini itu berbicara masalah kehidupan Lewi yang berdosa menjadi pemungut cukai, begitu bertemu dengan Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Dan tidak cukup dia berubah, tetapi dia menjadi alatnya Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi orang-orang yang disisihkan, jadi orang yang tersisih, tetapi di mata Tuhan dia adalah orang yang mulia. Jadi kalau kita memandang orang yang salah, ya, yang berbuat salah, ya, jangan kita langsung buang. Kita harus terima mereka. Kita harus bisa berupaya untuk mengubah kehidupan mereka. Ya. Jadi kalau hubungan suami istri, suaminya menjengkelkan, jangan istri terus sakit hati sudah dibuang saja istrinya. Kalau boleh di oper tombol gitu ya. Udah seperti itu. Saudara harus berjuang untuk mengubah kehidupannya. Ya. Sama kalau suami mungkin mendapati istrinya juga istri yang menjengkelkan, ya kadang-kadang ada istri yang menjengkelkan. Terus jangan ditinggalkan, jangan dipandang sebelah mata. Kita harus punya beban untuk mereka untuk mengubah cara kehidupan mereka. Sama seperti Tuhan ketika Tuhan memandang kehidupan Lewi ini. Ada sebuah permata yang luar biasa di dalam kehidupan Lewi ini. Ternyata setelah bertemu dengan Tuhan, dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, tinggalkan pekerjaannya. Yang diubah namanya menjadi Matius itu, menjadi penulis Injil Matius. Dari latar belakang orang yang dipandang sebelah mata ya, di tangan Tuhan diubah menjadi permata, diubah menjadi orang yang mulia, dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menulis Injil Matius ini. Nah itu karena ketika kita melihat seseorang, ya jangan kita itu langsung menghakimi dan bisa berubah ini. Selama ada kehidupan, orang itu bisa berubah. Itu sebab jangan putus asa, kita bergumul, kita berdoa, mendoakan mereka. Ya. Mungkin anggota keluarga kita sendiri. Itu adalah tugas kita, itu adalah tanggung jawab kita untuk peduli dengan mereka. Ya. Dengan anak-anak kita mungkin, dengan keluarga kita mungkin.
diubah oleh Tuhan. Mengapa Lewi ini dipakai oleh Tuhan? Karena dia mengalami perubahan. Orang yang nggak pernah mengalami perubahan nggak akan pernah akan dipakai oleh Tuhan. Jadi kunci untuk menjadi pelayan Tuhan tidak hanya pinter, nggak hanya kaya, tetapi siap untuk mengalami perubahan dalam kehidupannya. Karena kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan tidak sama dengan pekerja-pekerja dunia ini. Kalau pekerja-pekerja dunia itu ya, berubah atau tidak berubah, tidak masalah, yang penting bisa mengerjakan. Tetapi kalau pelayanan pekerjaan Tuhan itu harus ditunjang dalam kehidupan yang mau berubah. Kita memang belum sempurna, tetapi kita sedang menuju kesempurnaan. Saya pun masih banyak kekurangan, tetapi saya mau untuk berubah. Mulai kesenangan-kesenangannya sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Tanya istri saya, kalau saya diajak keluar itu sebenarnya ya berat, tetapi yang namanya kita masih punya istri, masih punya anak-anak yang mungkin perlu refreshing. Sebenarnya hati saya itu ya sebatas hanya menemani saja, karena saya sudah puas dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Lewi, seorang pemungut cukai, bisa dipakai oleh Tuhan karena dia mau untuk berubah. Kalau dalam perjanjian lama, ya Yosua pasal yang kedua ini tentang kehidupan Rahab. Rahab itu adalah perempuan Sunda. Jadi Alkitab itu berbicara memang perempuan Sunda. Jadi kalau sekarang pelacur begitu ya. Tapi Alkitab memang mengatakan seperti itu, tetapi dipakai oleh Tuhan orang-orang seperti ini. Coba lihat dalam Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Dan orang yang kotor di mata masyarakat. Yosua pasal 2 ayat 1 lebih dahulu, nanti lompat ayat 8. Yosua minum dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka di rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghampiri kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tigirau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kepada raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang
laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Puji Tuhan. Ini perjanjian yang dibuat kedua orang pengintai ini dengan Rahab. Jadi sebelum bangsa Israel sampai kepada kota Yeriko ini, dia sudah mendengar keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan lewat pernyataan Rahab tadi. Bagaimana kamu keluar dari negeri Mesir, laut kosong terbelah menjadi dua. Itu cukup gemetar. Orang-orang Yeriko cukup gemetar ketika mendengar kuasa Allah yang dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Dan bagai kamu menumpas orang-orang Amori. Ketika mendengar akan berita tentang Tuhan ini, mereka sudah patah semangat untuk menghadapi orang-orang Israel. Dia sudah tahu, Rahab ini sudah tahu. Dia sudah mendengar berita ini bahwa Yeriko akan tertelan habis oleh bangsa Israel ini. Nah, itu sebabnya dia mengingat perjanjian kedua dua pengintai ini. Aku, ayahku, ibuku, dan keluargaku semua, supaya diselamatkan ketika engkau datang ke Yeriko. Dan sumpah itu, perjanjian itu disepakati. Nah, kalau kita baca terus, disepakati oleh kedua pengintai ini. Ternyata ketika Yeriko itu digempur oleh orang Israel, dan memang keluarga ini diselamatkan oleh kedua orang ini. Ada satu tanda, yaitu benang merah di dalam rumahnya. Lalu di dalam Matius pasal 1 ayat yang kelima itu, Rahab itu tercantum menurunkan Mesias, menurunkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Perempuan Sunda. Tapi setelah peristiwa itu dia berhenti. Kalau saya membaca sejarah ini, ternyata Rahab ini akhirnya dinikah salah satu dari kedua pengintai itu yang bernama Salmon. Itu kalau ditulis di dalam Injil Matius pasal 1. Ya, berbicara masalah silsilah-silsilah itu. Dari sana, maka Rahab ini sampai menurunkan Mesias. Itu sangat luar biasa. Ya. Orang yang dianggap tidak berguna, menjadi sampah masyarakat, tetapi bisa menjadi alatnya Tuhan. Ketika dia mau berubah, ketika kita mau berhenti berbuat dosa, apapun latar belakang kita, tidak hanya hidup benar, tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Kalau dalam 1 Petrus tadi, ya, dikatakan orang yang sudah mati bersama dengan Kristus, dia akan hidup dalam kebenaran. Kalau turun lagi, kalau di dalam 2 Korintus pasal yang kelima yang 15 itu, tidak hanya hidup dalam kebenaran, tetapi hidup untuk Kristus. Ya, coba kita ulangi ya, baca ya. Yang 2 Korintus pasal 5. Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tidak sebatas kita hidup dalam kebenaran setelah kita mendapatkan pengampunan dosa, tetapi lebih daripada itu, kita hidup bukan untuk diri kita, bukan untuk kepentingan hidup kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan.
Jadi apapun profesi kita, hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, kerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa kali yang lalu sudah saya singgung, kalau ada sekolah, sekolahlah untuk Tuhan. Jadi kalau sekolah untuk Tuhan, kuliah untuk Tuhan itu tidak sembarangan. Dia lebih sungguh-sungguh. Karena membawa kemuliaan nama daripada Tuhan, ada tanggung jawab di atas pundaknya. Itu kalau statusnya pelajar. Jadi tidak sebatas sekolah pokoknya sekolah, tidak, ada tanggung jawab. Sekolah juga untuk kemuliaan Tuhan. Yang bekerja di sebuah perusahaan, bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara dipromosikan, nama Tuhan jadi dipermuliakan. Jadi ada tujuan. Kalau ngajar, ya ngajarlah juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun profesi kita, jangan untuk kepentingan diri sendiri. Semua kegiatan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita kerjakan bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli, kita sudah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, untuk itu setiap yang hidup harus hidup untuk Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak melihat lagi latar belakang kehidupan kita itu seperti apa. Rahab, perempuan sundal saja juga bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, bisa menurunkan Mesia. Kenapa? Karena dia mau berubah, dia mau berhenti untuk berbuat dosa. Ya, apalagi kita itu sudah berusia. Saya gambarkan seperti ini. Kalau kita itu seorang petinju, kalau petinju sekarang itu ronde, kalau dulu 15 ronde, kalau sekarang itu tinggal 12 ronde ya, 13 ronde. Kita hidup itu di rondenya ke-12. Bagaimana ketika orang petinju itu di ronde ke-12? Seluruh tenaga, seluruh kekuatan, dia hanya ingin memenangkan sebuah pertandingan. Kita ini sudah di ronde terakhir, tidak bisa, ya. Kita ini meminang-bubukan kehidupan kita sendiri, memanjakan diri sendiri, sudah tidak bisa. Ya, sama seperti petinju. Coba kalau lihat petinju sudah di ronde terakhir, kita ini sudah di ronde terakhir. Seharusnya segenap kekuatan kita curahkan, kita tumpahkan untuk merebut sebuah kemenangan. Jadi segenap kekuatan, seluruh daya kita. Kalau kita lihat petinju, kalau sudah mau terakhir sudah best. Yang penting menang. Dicurahkan seluruh kekuatan. Jalan kita ini harus sama seperti itu. Ya, kalau petinju untuk memenangkan sebuah pertandingan yang panas saja dia berjuang keras, apalagi kehidupan kita untuk menerima mahkota kebenaran, mahkota yang tidak layu. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau mungkin tenaga kita sekarang sudah berkurang, lah itu memang sudah patut ya, karena usia. Tetapi selama kita bisa berjalan, selama kita bisa ke gereja, jangan sia-siakan kesempatan. Nanti kita akan beristirahat. Ya. Kita akan tidur panjang dan tidak akan pernah bangun. Kita istirahat total, tinggal menunggu
mahkota yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Ya. Nah itu sebabnya perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita itu untuk bekerja. Seperti pernyataan Rasul Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntunganku. Kalau aku hidup memberi buah. Hidup bisa dirasakan Tuhan, hidup bisa dirasakan sesama. Ya. Namanya pohon yang berbuah itu tidak dinikmati sendiri, yang menikmati orang lain. Dan Tuhan juga menuntut dalam kehidupan kita, ketika kita ditanam oleh Tuhan, Tuhan juga mengharapkan buah yang ada dalam kehidupan kita. Ya, buah-buah pertobatan yang nyata dalam hidup kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi kalau Lewi pemungut cukai, Rahab orang Sunda dipakai oleh Tuhan. Yohanes pasal 4, ini perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu juga perempuan yang tidak baik latar belakang kehidupannya. Ya. Yohanes 4 ayat 16. Setelah bertemu dengan Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 39, lompat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini sangat luar biasa perempuan Samaria ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang itu bukan suamimu. Biasanya orang ketika dibongkar kesalahannya, dibongkar dosanya itu sakit hati. Diketahui kehidupannya yang jelek, yang gak baik, itu kan sakit hati biasanya. Tetapi anehnya wanita ini malah justru mengatakan kepada Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Ya. Ini sangat luar biasa ini wanita ini. Dia tidak sakit hati kepada Tuhan, malah justru dia tahu bahwa dia adalah nabi, dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Malah justru sadar akan kesalahannya. Setelah itu tidak diceritakan lagi kehidupannya. Tetapi saya percaya bahwa wanita ini telah berubah dalam hidupnya. Lalu ayat 39, dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota Samaria ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Dia bersaksi. Malah seluruh kota Samaria mengenal kepada Tuhan. Kita ini harus bisa seperti ini. Walaupun kita mempunyai latar belakang kehidupan yang lebih baik dari wanita Samaria ini. Ya. Jadi apa yang dialaminya itu yang diberitakan, itu yang disaksikan. Sehingga orang itu menjadi percaya. Tidak hanya lewat pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tetapi kehidupan nyata kita
kehidupan kita sekarang ini. Jadi kesaksian ya, itu bisa menunjang ya, orang itu menjadi percaya ketika melihat kehidupan kita mengalami satu perubahan. Jadi tidak cukup kita punya pemahaman ya tentang firman Tuhan. Orang itu melihat kehidupan kita, walaupun seolah-olah mereka itu tidak peduli, tapi sebenarnya mereka itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita harus sadar ya ketika Tuhan Yesus mati di atas salib supaya kita hidup untuk Dia, ya, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi di tadi orang-orang yang mengalami perubahan yang dipakai oleh Tuhan, walaupun memiliki latar belakang kehidupan ya, yang kotor, tetapi Tuhan tidak melihat latar belakang orang-orang ini, tetapi Tuhan melihat perubahan yang ada di dalam kehidupannya. Tentu Tuhan sampai hari ini juga merindukan kehidupan kita ini, karena pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan dialah kita ini menjadi agen-agen kerajaan Allah, agen-agen kerajaan surga. Sehingga lewat kehidupan kita akan semakin banyak orang yang diselamatkan sebelum dunia ini ditenggelamkan oleh Tuhan dalam lautan api yang menyala nanti. Ya sama seperti Nuh itu, dia bekerja keras berupaya untuk menyelamatkan orang-orang pada zamannya. Biarlah demikian pula di dalam kehidupan kita, bahwa kita saat ini sedang hidup di dalam akhir zaman. Dosa itu semakin memuncak. Justru kehadiran kita itu bisa mengubah cara kehidupan mereka-mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tinggal menunggu penghukuman daripada Tuhan. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan ya, kepada kita turut bekerja dalam melaksanakan karya agung Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dialah kita menjadi perpanjangan tangannya untuk menjangkau mereka, untuk melebarkan, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Ya, puji Tuhan. Karena yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan setelah kita ini ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib, kita harus mengenakan pikiran Kristus. Jadi apa yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Dimulai dari pikiran, mengenakan pikiran Kristus. Nah, itu sebabnya kita ini kan disebut ciptaan yang baru. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, status kita menjadi ciptaan yang baru. Namanya ciptaan yang baru itu segalanya baru. Dimulai dari pikiran kita. Pikirannya juga diperbarui. Kalau pikirannya sudah diperbarui, tidak akan mungkin tindakannya itu juga menunjukkan perbuatan yang baru. Karena tindakan perbuatan seseorang dikendalikan oleh pikirannya. Nah, itu sebabnya pikiran itu harus diperbarui. Nah, bagaimana pikiran yang diperbarui itu? Pikiran kita harus mengenakan pikirannya Kristus. Ya, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang
karunia Allah, ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Bahkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, mengenakan tubuh manusia, walaupun dia adalah gambar Allah, rupa Allah yang ada dalam hidupnya. Itu yang ada di dalam pikiran Kristus. Memiliki kerendahan hati, ya. Walaupun dia itu tetap ada keilahian yang ada dalam kemanusiaannya. Itu sebabnya dia itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Itu hanya terdapat dalam pribadi Tuhan Yesus. Nggak ada di dalam kehidupan manusia. Manusia ya hanya manusia 100% manusia. Nggak ada keilahiannya 100% dalam hidupnya. Tetapi kalau pribadi Kristus memang dia manusia, tetapi keilahiannya itu tetap ada dalam hidupnya. Buktinya apa? Walaupun dia menjadi manusia, manusia tanpa dosa. Tidak ada dosa. Manusia mana yang tidak dosa? Mulai dari Adam sampai sekarang. Nabi siapa yang tidak ada dosa? Semua manusia itu berdosa. Walaupun Henokh sekalipun yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, itu tetap berdosa. Tetapi dia mendapatkan anugerah, mendapatkan kemurahan Tuhan, ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup berkenan kepada Tuhan bukan berarti dia itu bukan manusia berdosa, tetap manusia berdosa. Tetapi dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, tetapi yang tetap manusia berdosa. Nah, Elia juga tidak lewat proses kematian. Tuhan kirimkan kereta berapi untuk menjemput Elia, tanpa lewat proses kematian diangkat hidup-hidup. Dia statusnya tetap manusia yang berdosa, berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, walaupun dia mengenakan tubuh manusia, tetapi keilahiannya tetap ada dalam pribadinya. Nah, itu sebabnya walaupun menjadi manusia, manusia tanpa dosa. Itu bedanya. Dia bisa melakukan apa saja, tetapi dia telah mengosongkan diri. Ya, jadi kalau kita ini punya kelebihan, yuk kita belajar untuk mengosongkan diri kita. Ini yang sulit, ini yang sukar. Ya, ketika orang itu punya andalan, tidak tahu andalannya itu kekuatannya, tidak tahu itu keuangannya, ya biasanya orang-orang seperti ini sulit untuk memiliki kerendahan hati. Apalagi kalau ada masalah, wah, bisa nyewa siapa saja karena punya duit, dia bisa beli apa saja. Susah loh. Ya, jadi orang itu kalau ada sesuatu yang diandalkan untuk menjadi orang rendah hati, memiliki mengenakan pikiran Kristus dalam hidupnya, itu tidak mudah. Nah, sebabnya minggu kemarin saya mengatakan ujian itu tidak hanya lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat kelimpahan, itu juga ujian bagi kita. Banyak orang malah justru tidak tahan ketika dilimpahi berkat Tuhan. Silau dengan berkatnya, ya, sudah melupakan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan karena sudah merasa kuat. Kalau orang seperti ini sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat karena sudah merasa kuat. Nah, untuk itu ketika kita sadar bahwa kita itu sudah mendapatkan pengampunan dosa lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, marilah kita mengenakan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kalau pikirannya sudah berubah, tindakannya pasti berubah, sikapnya pasti berubah, karakternya berubah. Karena semua tindakan kita itu dimulai dari
dari pikiran kita. Lalu apa yang dipikirkan Kristus? Ini pasal 4 ya. Ayat 8. Ini 4, ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, coba kata aja. Itu pikirkanlah. Ini yang ada dalam pikiran Kristus. Gak mungkin pikiran yang ada di dalam Kristus itu sesuatu yang gak benar. Apa yang ada dalam pikiran kita saat ini lambat laun akan nyata dalam sebuah tindakan. Karena pikiran ini yang mengendalikan kehidupan kita. Itu sebabnya dimulai dulu dari pikiran. Kalau pikiran sudah gak benar, cepat diubah. Kalau itu terus menghantui pikirannya, nanti akan nyata dalam sebuah tindakannya. Contohnya orang dendam. Orang yang tidak bisa menguasai dendam, sudah pikirannya dendam, dia hanya cari kesempatan bagaimana untuk menghabisi lawannya. Karena itu tidak lepas dari pikirannya, nanti akan terwujud dalam sebuah tindakan. Dan sebabnya kalau kita juga mungkin ya, sakit hati dengan seseorang, lalu cepat diselesaikan. Jangan sampai memenuhi pikiran kita. Nanti akan terwujud dalam sebuah tindakan. Nah, itu sebabnya pikiran Kristus itu apa yang benar. Jadi yang tidak benar cepat diubah sebelum nyata dalam sebuah tindakan kita. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu harus memenuhi pikiran kita. Di luar itu jangan berikan tempat dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita dikuasai hal-hal ini, tindakan kita juga akan seperti itu. Kalau pikiran kita benar, tindakannya benar. Pikiran kita mulia, tindakan kita juga membawa kemuliaan. Ini yang disebut manusia baru. Jadi setelah kita mendapatkan pengampunan Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan sudah memikul segala dosa kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Tidak hanya status kita, tetapi tindakan kita sampai kepada pikiran kita pun juga harus mengalami sebuah perubahan. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Dan jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu harus nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengenakan pikiran Kristus ini. Jadi Filipi pasal 4 ayat 8 ini harus nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau pikiran kita sudah mulai menyimpang, coba kembali kepada jalan yang benar, supaya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu tidak sia-sia dalam hidup kita.
Ya, dia sudah menyerahkan kehidupannya, dia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kehidupan kita. Bahkan Tuhan ingin menjadi perpanjangan tangannya untuk menjaga dunia ini. Biarlah itu terwujud lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Ya, kita pujikan satu pujian bukan dengan barang-barang atau khusus untuk membayar dosa. Dengan darah yang mahal, Tuhan menebus dosa kita. Haleluya.
Inilah pernyataan kami di hadapan Temuan yang sia-sia kami ingin mengakhiri hidup kami yang lama bersama dengan kematian di atas kayu salib dan dalam kehidupan yang baru ternyata dalam kehidupan kami. Kami bawa hidup kami di atas mazbah-Mu menjadi korban yang menyenangkan hati-Nya. Amin. Haleluya. Yang Kau ingini. Betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau telah menebus kehidupan kami bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang-barang yang ada di dalam dunia ini. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang suci yang Engkau curahkan di atas kayu salib untuk menebus kami, untuk memiliki kehidupan kami. Dan dialah kami malam hari ini boleh mengerti rancangan agung atas kehidupan kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran, dan lebih daripada itu kami boleh mengenangkan pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kami, dan ingin mewujudkan karya agung Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini lewat kehidupan kami yang sudah Engkau miliki. Dan kami menyadari, Tuhan, hidup kami bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Allah. Haleluya. Sehingga kami boleh menggenapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kau sucikan hidup kami, Tuhan, dan layakkan kami saat itu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami, sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini dalam tangan-Mu, Tuhan sucikan, Tuhan urapi, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat. Demikian pula roti dan anggur yang tersedia di atas meja, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, hingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kita pujikan pujian ini. Saya hendak sebentar berdiri. Mari kita siapkan cawan terlebih dahulu, ya, kita buka lebih dahulu kalau mungkin ada kesulitan. Ya, kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita, supaya kita manusia yang berdosa ini boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan dan menjadi Allah Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu agungnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga merelakan tubuh-Mu dipecah-pecahkan, darah-Mu ditumpahkan untuk keselamatan kehidupan kami. Haleluya. Dan kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup ini di atas mezbah-Mu. Biarlah kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Lewat kehidupan kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Lewat kehidupan kami semakin banyak orang yang diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu. Haleluya. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, mengingat keadaan kita di Mojokerto semakin baik, paduan suara akan dimulai kembali. Latihan hari Sabtu tanggal 30 Oktober. Jadi paduan suara akan mulai lagi. Kita latihan hari Sabtu tanggal 30 Oktober tetap jam 6 sore. Yang kedua, untuk anak-anak sekolah minggu mulai tanggal 31 Oktober. Nanti minggu kelima itu dimulai jam 11 siang. Kenapa? Karena tidak bisa maksimal kalau di belakang. Jadi geraknya anak-anak juga kurang lagi banget setelah ibadah kedua di gereja. Nanti kita bisa ubah jam 9 lagi kalau tempat parkir itu selesai. Lanjutannya doakan supaya atas itu selesai. Nanti bisa jam 9 bareng ibadah yang kedua. Karena untuk kedepannya ibadah kita tetap doakan untuk kedepannya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan untuk baptisan air minggu depan itu masih ada pengarahan yang terakhir, ya jam 6 sore. Lalu kita laksanakan minggu 7 November. Nanti minggu pertama jam 3 sore di Mojo Agung. Nanti pelaksanaan di Mojo Agung. Kenapa? Saya masih ragu-ragu kalau kita jadikan satu dengan umum. Ya. Walaupun kita sudah aman, ya, tetapi kita perlu tetap waspada. Kalau di sana kan kita sendiri. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang putranya ikut baptisan air, tolong sediakan waktu ya untuk minggu 7 November ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pengertian lain. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan pujian mulia nama. Saya udah cuma balik begini. Haleluya. Ya namamu Tuhan, berkat-Mu
yang tertinggi. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat ibadah kami pada malam ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan semakin menyempurnakan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk kelanjutan pembangunan lapangan parkir dalam dan kami serahkan, Tuhan buka jalan, Tuhan menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Bapak Ibu kami serahkan untuk hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, penularan COVID-19 semakin ditekan saat ini, dan biarlah Tuhan Engkau segera melakukan penularan COVID-19 dari negeri kami, sehingga sungguh-sungguh negeri ini bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan mereka jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang hidup di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Kami menyerahkan untuk kegiatan Natal yang sudah tidak lama lagi kami adakan di tempat ini. Kiranya Tuhan melengkapi semua biaya yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Buat jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai